Salam sehat dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Saya ingin berbagi jurnal pembelajaran PPG Piloting Guru tertentu yang sudah divalidasi. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu, kembali lagi di sini dalam jurnal pembelajaranku PPG Piloting Guru tertentu ya. Piloting PPG bagi guru tertentu. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi tentang jurnal pembelajaranku untuk modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, kita lihat ya. Pada modul kedua ini ada 3 topik. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Mengapa penting? Topik yang kedua, pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Ya, ini ya ada 3 topik untuk modul yang kedua. Post testnya juga seperti biasa ada 3, harus diselesaikan semua sampai terconteng warna hijau seperti ini, berarti sudah selesai. Baru bisa kita lanjut ke jurnal pembelajaranku. Nah, ini ya jurnal untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dia ya. Jurnal pembelajaran sosial emosional sudah ditelaah, berarti sudah divalidasi. Nah, yang pertama deskripsinya saya isi, ini alasan kita memilih tugas ya. Tugas kita itu adapun deskripsi yang saya buat yaitu alasan saya memilih tugas diseminasi budaya positif ya. Saya memilih seperti sosialisasi gitu ya di sekolah, dan ini momen yang bermakna buat saya, momen momen yang sangat berharga. Jadi alasan saya yaitu karena saya telah membuka pikiran rekan guru untuk merefleksikan pembelajaran yang selama ini telah diterapkan. Ternyata masih banyak di antara kami telah melakukan kekeliruan dalam bertindak dan melakukan sesuatu karena masih kurangnya pemahaman dalam diri sebagai pendidik. Karena pada kenyataannya murid di zaman sekarang tidak dapat disamakan dengan zaman kita dulu bersekolah. Kemudian untuk refleksinya, yang pertama tantangan ya yang ditanya, tantangan dalam melakukan tugas sosialisasi atau diseminasi itu. Nah, tantangan saya yaitu sulitnya dalam memanage waktu untuk mengadakan diseminasi. Karena kebanyakan rekan guru terkendala jika diadakan di luar jam efektif sekolah. Yang kedua, refleksi yang kedua yaitu hal menarik yang saya temukan saat diseminasi tersebut, yaitu ketika rekan guru merefleksikan diri jika selama ini telah melakukan banyak kekeliruan dalam memposisikan diri dan menghadapi murid yang melakukan pelanggaran di kelas ataupun di sekolah. Ya, diantaranya di sini saya ambil contoh aja, ada Ibu Irma dalam refleksi. Beliau mengungkapkan jika selama ini kerap memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, bahkan sebagai penghukum bagi murid, sehingga berdampak murid tersebut menjadi pendendam dan tidak menyukai beliau atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian untuk yang nomor 3 refleksinya yaitu perubahan yang saya rasakan, yaitu perubahan pola pikir yang awalnya saya merasa bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ternyata nilai kolaboratif ya atau kerjasama itu sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Nah, itulah ringkasan untuk refleksi ya sebelum kita unggah dokumennya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke dokumen. Dokumennya ini sudah di PDF-kan ya sebelumnya. Ini dia jurnal pembelajaranku modul kedua. Nah, seperti biasa bisa dituliskan nanti nama, nomor UKG, instansi kita, kemudian LPTK tempat kita menempuh PPG itu. Nah, untuk selanjutnya langsung aja pada isi.
Nah, ini kan ditanya kita momen AHA dalam diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat di SMP Negeri 1 Samudra. Nah, jadi momen AHA itu bisa berarti momen yang bermakna, yang menyenangkan, bermanfaat, atau sesuatu yang sangat pengalaman berharga lah ya. Nah, jadi isinya di sini saya membuat budaya positif sekolah merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu banyak manfaat yang dapat diambil melalui penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya budaya positif dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid dalam tahap tumbuh kembang serta pembentukan karakternya, sehingga murid dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Aduh, kecil sekali ya, sebentar ya, saya ambil di drive aja. Saya lanjut dengan paragraf keduanya. Jadi dengan menerapkan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah kita dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun sebelum mengimplementasikan budaya positif di sekolah, kita khususnya pendidik harus dibekali dengan pemahaman tentang budaya positif itu sendiri. Nah, sehingga saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mengadakan diseminasi terkait budaya positif di sekolah tempat saya berkarya, yaitu di SMP Negeri 1 Samudra. Ada beberapa konsep inti yang terdapat dalam budaya positif, di antaranya konsep inti konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian tentang keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi melalui presentasi materi yang saya sampaikan tersebut, saya juga mengajak rekan guru mendengarkan musik instrumental dengan fokus pada pikiran sendiri sambil merefleksikan sejauh mana sudah menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian mereview kembali posisi kontrol yang selama ini diterapkan terhadap murid. Nah, ini ya cerita momen AHA saya. Kemudian dan bagaimana penerapan restitusi terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Setelah musik itu selesai, saya meminta guru untuk memberi pendapat terkait hasil refleksi mereka. Nah, jadi puncak dari momen AHA dalam pengalaman bermakna ini yaitu ketika ada beberapa rekan guru yang justru terharu dan merasa bersalah karena selama ini telah melakukan banyak kekeliruan dalam memposisikan diri dan menghadapi murid yang melakukan pelanggaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya ada Ibu Irma tadi ya yang saya sebutkan dalam refleksi. Kemudian beliau mengungkapkan jika selama ini kerap memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, bahkan sebagai penghukum yang berdampak murid menjadi pendendam dan tidak menyukai beliau atau mata pelajaran yang diampu. Jadi setelah mengikuti diseminasi tersebut, beliau mulai menyadari perannya sebagai pendidik dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah, khususnya setelah mengetahui posisi kontrol yang harus diterapkan, yaitu sebagai manajer. Nah, itu posisi yang paling ideal ya kalau posisi manajer. Selanjutnya posisi manajer itu murid akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri serta dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya saya merasa luar biasa bahagia akhirnya diseminasi ini mampu membuka pikiran rekan guru untuk merefleksikan
pembelajaran yang selama ini telah diterapkan. Ternyata masih banyak di antara kita telah melakukan kekeliruan dalam bertindak dan melakukan sesuatu karena masih kurangnya pemahaman dalam diri kita sebagai pendidik. Karena pada kenyataannya murid di zaman sekarang tidak dapat disamakan dengan zaman kita dulu bersekolah. Jadi perkembangan teknologi yang begitu pesat itu memaksa kita terus memacu diri agar dapat mengimbangi atau mengikuti perkembangan yang ada, atau justru kita yang akan jauh tertinggal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki sikap dan karakter yang berbeda, baik itu karena pengaruh lingkungan tempat anak tumbuh dan dibesarkan atau karena faktor lainnya, sehingga butuh pemahaman dan kerjasama dalam mengakomodir segala perbedaan tersebut sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam bertumbuh dan berkembang tanpa adanya perlakuan yang justru membuat anak merasa takut dan tidak bebas dalam mengekspresikan diri. Nah, itu momen aha-nya. Untuk selanjutnya ada lagi ya. Jadi refleksi ini mengingatkan saya bahwa sebagai pendidik kita harus mampu menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Melalui pemahaman tentang pentingnya budaya positif di sekolah, kita akan dengan mudah mewujudkan cita-cita pendidikan nasional melalui penerapan konsep dari budaya positif tersebut. Dan sebagai pendidik, saya menyadari akan pentingnya nilai kolaboratif dengan seluruh komponen sekolah dalam mengimplementasikan budaya positif. Dan sebagai seorang pendidik, saya juga harus memiliki nilai reflektif, inovatif, mandiri, dan tentunya berpihak pada murid, sehingga saya akan mampu menjadi agen perubahan dalam pembelajaran yang berperan memfasilitasi murid agar dapat belajar secara nyaman dan berhasil menguasai kompetensi yang sudah ditentukan, sehingga murid akan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, serta menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Nah, sedikit ya, nggak banyak. Lanjut langsung saya buat ke umpan balik rekan guru. Nah, ini rekan guru yang mengikuti diseminasi tersebut atau sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya memilih hanya 3. Ya, ini saya ada selipkan fotonya juga, kebetulan ada stoknya di galeri. Nah, ini saya tulis atau saya ketikkan. Satu lagi, ini yang keduanya ya, dan yang ketiga ini dia ya, refleksi terkait budaya positif. Ini hasil dokumentasi dari umpan balik ya. Saya meminta Bapak Ibu yang ikut diseminasi di sekolah saya itu untuk menulis tangan. Nah, setelah acara selesai, ini dokumentasinya. Selanjutnya ini dokumentasi dalam kegiatan diseminasi. Nah, ini dia acara yang saya lakukan di sekolah dalam memberikan pemahaman terkait diseminasi. Jadi di sini kami bertukar pikiran sesama guru ya. Selama ini sudah sejauh mana menerapkan kesepakatan kelas, apakah berjalan? Kemudian saat anak melakukan pelanggaran, apakah segitiga restitusi sudah diterapkan? Nah, ini dia dokumentasinya. Ya, cuman itu ya, cuman 10 halaman. Berarti yang pertama tadi cover ya, nama, nomor UKG jika belum ada NIM-nya, instansi kita, kemudian nama LPTK. Lanjut ke isi, langsung refleksi momen aha, kemudian puncak momen aha kita juga ditulis di mana ya. Nah, ini saya udah tulis puncak momen aha saya tadi ketika ada beberapa rekan guru yang terharu ya. Sebetulnya ini di luar dari di luar dari ekspektasi saya. Ternyata saya berhasil membuka pikiran Bapak Ibu guru di sekolah saya
mereka menyadari kekeliruan kami ya, sebetulnya kami semua. Akhirnya budaya positif di sekolah mulai kami implementasikan. Nah selanjutnya berarti ini langsung ke umpan balik rekan guru 1, 2, dan 3. Nah ada 3 umpan baliknya. Selanjutnya ini dokumentasi umpan balik ya, yang telah dituliskan oleh rekan guru di sekolah saya. Kemudian lanjut ke dokumentasi kegiatannya. Nah ini ya stoknya. Nah ini dia. Oke. Kemudian ini juga dokumentasi kegiatan, karena kebetulan foto stoknya banyak ya, jadi saya lampirkan aja semua biar banyak lembaran halamannya. Nah nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan aja. Nah ini ya dokumentasi kegiatan. Saya taruhnya melampirkan banyak karena memang stok di HP banyak ya. Oke, cuman sekian. Berarti nggak banyak ya, nggak seperti di modul 1 kita harus melampirkan modul ajaranya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton atau mendengarkan penjelasan saya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu dalam membuat jurnal pembelajaran di modul kedua tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi topiknya bisa Ibu pilih mana aja ya, yang penting itu bermanfaat, bermakna bagi Bapak Ibu. Oke, cukup sekian Bapak Ibu. Sekali lagi semoga bermanfaat ya dan bisa dijadikan referensi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Semoga kita semua lulus PPG Piloting Guru tertentu ini. Cukup sekian. Wassalam. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.